Shalom dewasa muda CK7 yang diberkati Tuhan. Ada sukacita hari ini. Mari kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, setiap penyertaan-Mu yang kami rasakan. Kami memasuki bulan yang baru Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ke depannya Tuhan akan selalu menyertai kami, bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau memberikan seluruh hidup kami, seluruh hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap menyembah Tuhan. Katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Dia memberikan kita kuasa, amin. Dan kemenangan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Dimanapun kamu berada, kita angkat suara kita yang terbaik buat Tuhan kita. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan, memuji nama Dia, amin. Mari dengan iman percayamu katakan, firman-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu kami pegang kemenangan Tuhan. Sama-sama katakan, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Mari kita semua percaya, saudara, bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan pada setiap kita. Hari ini setiap yang lemah dikuatkan oleh kuasa darah-Nya. Amin. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Sekali lagi katakan, Itu ambillah dengan imanmu saudara. kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa Namanya. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Oh
Kami menerima kuasa yang berasal pada Engkau Tuhan. Di setiap kami Tuhan. Kami sembah, sungguh besar kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terimalah setiap sembah kami Tuhan. Terimalah setiap syukur hormat kami Tuhan. Di setiap sembah kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar. Sama-sama katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Raja mulia. Yuk sama-sama di rumah masing-masing angkat suaramu, sembah Tuhan. Oh, kami sembah Raja mulia. Oh, ya takaya ralaba ya shaya ral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 a. Oh, shaya ral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 a. Kami sembah Raja mulia.
katakan kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama katakan yuk. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sama-sama nyatakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama. Mari angkat tangan sama-sama katakan segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala puji hormat bagi Kau Tuhan, segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Sekali lagi nyatakan segala puji kami Tuhan, segala pujian bagimu, amin. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan namamu. Dan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya, sembah Raja mulia.
yang layak disembah, yang layak disembah. Kasih Tuhan. Shalom teman-teman Dewasa Muda CK7. Wow, ini luar biasa banget. Saya bisa melayani di depan teman-teman semua. Dan saya percaya setiap pesan yang saya sampaikan itu tidak pernah kebetulan. Karena Tuhan sedang berbicara buat setiap Anda yang hari ini bisa menyaksikan atau mengikuti ibadah ini. Nah, hari ini saya diberikan tema tentang freedom in worship, atau kuasa kebebasan di dalam penyembahan. Nah, apapun ketakutan, kegelapan, matinya pengharapan, sakit penyakit, tekanan ekonomi, atau mungkin tekanan di dalam hubungan dan keluarga, apapun keadaannya, tangkap ini. Tuhan mau membawa kebebasan atau pembebasan buat setiap Anda. Tuhan mau membawa kelegaan. Tuhan mau membawa ketenangan bagi setiap kita. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 di dalam Alkitab mudah dibaca dikatakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Dengan jelas di sini dikatakan bahwa kalau roh Tuhan itu ada, roh Tuhan itu nyata dalam kehidupan seseorang, maka disitulah akan terjadi namanya kebebasan, kelepasan, kelegaan. Nah, Mazmur 22 ayat 4 menegaskan ini. Padahal engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ternyata Tuhan itu hadir, Tuhan itu tinggal, Tuhan itu menetap. Dia bersuka cita, dia bertahta di atas puji-pujian orang Israel. Kita ini adalah gambaran orang Israel rohani, itu kalau dalam bahasa yang sederhana sekarang. Karena itu roh Tuhan itu bisa nyata menyatakan pembebasan dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Itu kalau kita suka memuji Tuhan. Ya, tangkap ini. Karena Tuhan bertahta di atas pujian kita, dan di mana ada Tuhan bertahta, disitulah terjadi kebebasan. Matius 21 ayat 16 mengatakan seperti ini. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yang luar biasanya firman Tuhan di dalam Matius 21 ayat 16 ini menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah menginstal, sudah menanam setiap kata-kata pujian, setiap hati yang suka memuji Tuhan itu dari ketika kita masih bayi. Lihat, setiap kita, siapapun kita, apapun latar belakang kita, berapapun sudah jatuhnya kita, siapapun kita, Tuhan sudah memberikan puji-pujian itu untuk tertanam di hati kita. Ini luar biasa. Manusia udah diinstal sebuah program, namanya adalah program untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang luar biasa di dalam Mazmur 8 ayat 3, ini menggenapi apa yang saya sampaikan pertama, bahwa memang benar di mana ada roh Tuhan, di situ ada pembebasan. Mazmur 8 ayat 3 dikatakan bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, karena lawanmu ada kekuatan di sana. Dan kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya, kekuatan itu adalah puji-pujian. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam, di sini dikatakan. Dengan kata lain, ketika kita memuji Tuhan, itu ada kuasa yang besar untuk kita bisa membungkam kekuatan musuh. Sadar gak sekarang ini, serangan yang paling besar yang iblis lakukan dalam kehidupan kita itu semuanya sebenarnya terjadi di dalam pikiran kita. Banyak dari kita ketika kita hidup hari-hari ini seringkali merasa apa? Ada perkataan yang menyerang kita dan berkata bahwa udahlah, kamu gak sanggup, kamu bakal mati, masa depanmu itu suram,
Kamu gak bakal bahagia deh. Kamu orang yang kalah. Udahlah ngaca aja, lihat kamu tuh keturunannya siapa. Latar belakangmu hancur, udahlah. Cukup, jangan kamu menghayal. Benar gak? Seringkali begitu banyak perkataan-perkataan yang menyerang kita, mengintimidasi kita. Sehingga kita itu menjadi orang yang kalah sebelum berperang. Perang aja belum udah kalah duluan. Karena begitu hebatnya intimidasi menyerang kehidupan kita. Tetapi yang luar biasa, firman Tuhan di sini mengatakan ketika kita suka memuji Tuhan, ada kuasa. Kita bisa dibebaskan, kita bisa dikuatkan kembali, bahkan kita bisa menyerang kembali. Setiap perkataan intimidasi dikalahkan dengan perkataan pujian orang yang percaya. Kesimpulan pertama yang saya mau katakan, bahwa ketika kau memuji Tuhan, yes, di situ ada pembebasan. Ada sebuah cerita di Alkitab yang luar biasa sekali. Dan ini membantu kita untuk mengerti bahwa ternyata di balik puji-pujian itu ada kebebasan yang bisa Tuhan nyatakan dengan begitu luar biasa. Sebelum masuk ke sana, saya akan kasih satu fondasi yang penting bagi kita. Memuji Tuhan itu apa sih? Memuji Tuhan adalah mendeklarasikan kebenaran akan pribadi Tuhan dan sifat-sifatnya. Dengan apa? Dengan kita mengakui, dengan kita meninggikan, dengan kita bersyukur, dengan kita memuliakan, dengan kita memperbesar. Nah, bentuk pujian kepada Tuhan paling sederhana adalah dengan kata-kata atau nyanyian. Contoh yang paling gampang. Kalau kita memuji Tuhan, kita bisa mengatakan misal dengan kata-kata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan kejadianku begitu indah, itu semua karena Tuhan yang merajutnya dengan karya tanganmu. Tuhan Engkau luar biasa, Engkau maha kuasa, Engkaulah pembelaku, Engkaulah pelindungku. Itu kata-kata yang sederhana, itulah namanya kata-kata pujian. Kalau misalnya memakai lagu, misalnya lagu yang kita sedang meninggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Itu kita sedang meninggikan Tuhan. Misalnya kita sedang mengakui kebesaran Tuhan melalui kata-kata pujian. How great is our God. Lihat. Kalau kita percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang besar, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Lihat. Setiap deklarasi tentang kebenaran, tentang pribadi Tuhan dan sifat-sifatnya, itulah namanya pujian. Namanya pujian, itu juga kita sedang memperkatakan apa yang baik. Contoh, saya lagi memuji istri saya lagi ngomong yang baik tentang dia. Memuji. Kita sedang memperkatakan sebuah kebenaran tentang pribadi Tuhan dan sifat-sifatnya. Ada 3 kuasa pembebasan yang Tuhan bisa menyatakan ketika engkau kembali mendeklarasikan tentang pribadi Tuhan, tentang sifat-sifatnya Tuhan, tentang kuasanya Tuhan melalui pujian. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26, ini kisah tentang Paulus dan Silas ketika di penjara. Kita lihat kisahnya. Saya akan baca di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ayat 23 dari Kisah Para Rasul 16 dikatakan, sesudah dipukuli sampai babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi bayangkan tubuhnya hancur, memar di sana sini, berdarah di sana sini, dimasukkan ke dalam penjara. Pejabat-pejabat kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga mereka dengan ketat. Ini nggak main-main. Sudah babak belur, dijaga dengan begitu ketat, tensionnya begitu tinggi. 24, karena perintah itu maka kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke dalam ruangan yang paling dalam dan paling aman dalam gedung itu. Kemudian kaki mereka dipasung. Tekanannya tambah luar biasa. Proteksinya nggak main-main. Ruangan paling dalam, paling aman. Bisa dikatakan ini ada di ruang isolasi. Kaki mereka pun dipasung. Ini nggak gampang loh. Secara mental mereka hancur. Mereka terikat. Mereka terbelenggu. Nah, ayat 25, tiba-tiba terjadi sebuah perubahan yang besar di sini. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan.
Dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. 26. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang kuat sehingga batu-batu pondasi dari penjara itu tergoncang. Semua pintu penjara terbuka dan semua rantai para tahanan terlepas. Yang luar biasa yang mengalami pembebasan gak cuma Paulus sama Silas tetapi seluruh isi penjara. Lihat. Apa sih yang terjadi yang pertama ketika engkau suka memuji Tuhan? Yang pertama yang saya belajar ini, ketika memuji Tuhan, ada pembebasan dari belenggu yang mengikat dan membatasi manusia. Lihat, ada pembebasan di sana. Ada pembebasan dari dosa. Ada pembebasan dari keterikatan dosa. Ada pembebasan dari sakit penyakit. Ada pembebasan dari kelemahan fisik. Ada pembebasan dari roh jahat. Ada pembebasan dari keterbatasan manusia. Kita yang terbatas dibebaskan jadi nggak terbatas. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang mendeklarasikan tentang pribadi Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Alkitab menuliskan di dalam 1 Samuel 16 ayat 23. Setiap kali Saul didatangi roh jahat, Daud itu ambil kecapi memainkan, singkat cerita, roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi. 2 Raja-Raja 3:15 ketika seorang pemain kecapi memetik kecapi, tiba-tiba Elisa itu dikuasai roh Tuhan. Dan singkat cerita awalnya harusnya kalah, tetapi akhirnya Israel mengalami kemenangan yang luar biasa melalui pernyataan firman Tuhan oleh Nabi Elisa. Lihat. Ada kuasa yang begitu besar yang membebaskan manusia dari keterbatasannya. Yosua 6 ayat 20, ketika imam tiup trompet, lalu orang-orang Israel mendengar bunyi trompet itu, mereka bersorak dengan kuat, mereka memuji Tuhan, lalu kota Yeriko runtuh. Lihat, gak masuk akal, tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa lakukan. Itulah kuasa pujian. Raja Yosafat di dalam 2 Tawarik 20 harusnya kalah, secara di atas kertas itu kalah, tetapi mereka menaikkan syukur kepada Tuhan beserta dengan seluruh orang-orang Yehuda. Singkat cerita, yang awalnya harusnya kalah, tetapi Tuhan melakukan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir. Singkat cerita, musuhnya terpukul kalah. Hari ini pilihlah untuk menjadi pemuji. Karena apa? Di balik kata-kata pujianmu, di balik nyanyianmu, apapun yang kau alami, disitulah terletak kuasa Tuhan. Ada belenggu yang dibebaskan. Ada keterikatan akan dosa dan roh jahat yang dilepaskan ketika engkau mendeklarasikan tentang pribadi Tuhan. Yang kedua yang saya belajar bahwa ketika kita memuji Tuhan, kita itu dibebaskan dari serangan hati. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 16 kita kembali cerita tadi. Tadi kita lihat bahwa setelah semua pintu penjara terbuka, belenggu terlepas, Alkitab menulis ayat 27. Lalu kepala penjara itu terbangun pada waktu dia melihat bahwa pintu-pintu penjara sudah terbuka. Dia mencabut pedangnya mau bunuh diri. Karena dia mengira bahwa semua tahanan itu melarikan diri. Tetapi Paulus berkata kepadanya dengan suara keras, "Hei Bapak, jangan bunuh diri. Kami semua masih ada di sini." Ini lucu, ini gak masuk akal. Karena apa? Orang namanya di penjara, dia menunggu kapan bisa keluar dari penjara. Ini tahanan yang mungkin mereka itu membunuh, mereka mungkin merampok, melakukan penganiayaan. Kok ya bisa hati mereka yang jahat, mereka gak berpikir untuk melarikan diri? Padahal kalau bisa mereka akan segera melarikan diri. Tetapi tidak ada satupun tahanan yang melarikan diri. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Di dalam pujian penyembahan yang dinaikkan, itu hati bisa diubahkan. Hati yang jahat bisa Tuhan ubahkan menjadi hati yang baik. Hati yang takut bisa Tuhan bebaskan jadi punya hati yang tenang. Hati yang keras bisa Tuhan ubahkan jadi hati yang lembut. Hati yang gelap Tuhan bisa ubahkan menjadi hati yang terang. Ya. Awalnya khawatir, takut,
Tuhan bisa bebaskan kita menjadi tenang dan penuh pengharapan melalui puji-pujian. Ini luar biasa. Karena apa sih, ketika kita memuji Tuhan, fokus kita tuh berubah. Yang dulunya kita suka memperkatakan masalah, kita jadi memperkatakan tentang siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Fokusnya jadi berubah. Kita jadi lebih lihatnya Tuhan begitu besar, masalah kita jadi kecil. Waktu kita lagi memuji Tuhan, kita tuh jadi mengingat kembali apa yang Tuhan sudah pernah lakukan. Dan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Kalau engkau memuji, engkau sedang teringat kembali, iya ya, Tuhan dulu tolong saya, Tuhan mampukan saya. Ini juga musim yang sama. Karena Tuhan gak pernah berubah. Dia masih bisa melakukan kebesarannya, kedahsyatannya dalam kehidupan kita. Kita kembali diingatkan ketika kita memuji Tuhan. Dan hati kita yang awalnya takut jadi tenang. Karena kita tahu Tuhan bisa menolong orang lain. Tuhan pernah menolong kita. Tuhan bisa menolong kita juga hari ini. Tuhan mengubah hati yang keras pun menjadi hati yang lembut. Yang gelap menjadi terang. Yang jahat menjadi baik melalui puji-pujian. Kita menuliskan di dalam Mazmur 29 ayat 11. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dikatakan, God makes his people strong. God gives his people peace. Tuhan membuat kita itu umatnya kuat. Dan membuat orang-orang yang suka memuji dia menjadi tenang. Itulah Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga yang saya belajar bahwa ketika kau memuji Tuhan, kita tuh bisa dibebaskan dari maut. Dengan kata lain, keselamatan Tuhan bisa nyatakan. Saya akan lanjutkan ceritanya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 29 sampai 34. Singkat cerita, ayat 31 saya loncat ke ayat yang bagian yang terpenting. Paulus sama Silas ngomong. Singkat cerita ngomong sama kepala penjara Filipi. Percayalah kepada Tuhan Yesus maka kamu akan diselamatkan. Begitu juga dengan semua orang yang tinggal di rumahmu. Singkat cerita, mereka semua satu rumah diselamatkan. Melalui puji-pujian itu ada keselamatan. Suatu kali saya punya teman, dia pemain gitar di band di mana saya melayani, kita pelayanan bareng. Yang luar biasa, dia sering awal-awal dia bertobat, dia tuh punya satu lagu jagoan ketika dia suka memuji Tuhan. Lagunya gini, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu pujian yang sering kali kita dengar, satu hal yang kurindu. Singkat cerita ketika dia lagi nyanyi memuji Tuhan, ada kokonya di kamar sebelah. Lagi nangis, lagi galau karena habis diputus pacar yang ke-37. Bayangin, pacarnya banyak banget. Tapi ketika mendengar adiknya nyanyi, hati yang galau tiba-tiba jadi tenang. Dia masuk ke kamar adiknya, tanya, "Dek, kamu tadi nyanyi lagu apa sih? Aku tuh lagi bisa lagu ini kok. Ajari dong lagunya gimana. Karena waktu kamu nyanyi tadi, hatiku jadi tenang." Oh gitu ya. Singkat cerita gak cuma belajar bernyanyi, tapi kakaknya, kokonya rindu kenal Tuhan. Sore hari itu keselamatan terjadi. Kokonya dimenangkan gara-gara melalui sebuah pujian yang dinaikkan oleh sang adik. Lihat. Ada kuasa keselamatan, ada pembebasan dari maut. Ketika apa? Ketika kita memuji Tuhan. Ada seorang artis yang kapan hari saya dengar kesaksiannya. Kenapa kok dia bisa sampai kenal Tuhan? Dia cerita. Gara-gara dia pergi ke rumah temennya. Dengar lagu pujian. Dia gak tahu itu lagu apa. Tetapi ketika lagu itu dinyanyikan, dia mendengarnya. Tiba-tiba hatinya seperti merasakan kedamaian. Selama ini dia gak pernah merasakannya. Saya percaya itu karena ada kuasa di balik pujian orang-orang yang percaya. Wow. Nah, saya akan tutup dengan ini. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan sampai punya kuasa yang membebaskan. Karena gini, pujian itu tergantung di tangan siapa. Saya mengumpamakan seperti gitar. Gitar yang mahal di tangan orang yang gak ngerti cara main gitar. Gitar itu gak kemana-mana. Tetapi di tangan orang yang ngerti main gitar. Gitar itu bisa mengeluarkan suara yang terbaik. Begitu indah. Demikian juga dengan pujian. Pujian akan penuh dengan kuasa, penuh dengan pembebasan.
di tangan orang yang mengerti dan menghidupi tentang pujian. Nah ingat, tadi saya katakan bahwa memuji itu apa sih? Mendeklarasikan tentang kebenaran akan pribadi Tuhan dan sifat-sifatnya. Karena itu yang pertama yang saya belajar bagaimana kita bisa memuji Tuhan. Mendeklarasikan tentang kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Bagaimana kita bisa memuji Tuhan penuh dengan kuasa. Yang pertama, untuk bisa memuji Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan dekat. Saya bisa mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang banyak tentang istri saya karena saya menikah dengan dia. Orang lain mungkin gak akan sebanyak bisa ngomong banyak hal yang baik tentang istri saya. Saya bisa memuji istri saya dengan berbagai macam hal karena saya bersama dengan dia tiap hari. Saya tahu bagaimana pribadinya. Saya bisa puji masakannya. Saya bisa puji kecantikannya. Saya bisa puji kreativitasnya. Bisa puji kebersihannya, kerapiannya, kelucuannya. Lihat, begitu banyak hal yang saya bisa katakan, deklarasikan tentang istri saya. Karena saya dekat dengan dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, artinya kita orang yang suka mencari Tuhan. Kita setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan. Bangun pagi kita mencari wajah Tuhan. Sepanjang hari kita selalu meninggikan Tuhan. Gak kaget kita menjadi pribadi yang selalu dekat karena sering komunikasi dengan Tuhan. Kedekatan itulah yang menjadikan kita menjadi pemuji dan penyembah yang Tuhan cari. Dan di balik kedekatan itu ada kuasa. Suatu kali saya pernah nonton sebuah konser, kehabisan tiket. Saya baru ingat teman saya ternyata yang bikin konser. Saya telepon dia. Bro, aku butuh tiket konser. Beli bisa nggak? Kan tiketnya udah habis katanya. Dan dia ngomong, buat kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Kan kamu deket sama aku, Ki. Ngomong lah, Ki. Kenapa sih? Aku mau kasih kamu VIP access. Kamu bisa pergi ke backstage. Kamu bisa mendapatkan VIP seat. Lihat. Kalau orang dekat itu selalu bisa menerima fasilitas yang berbeda. Pujian itu ada kuasa Tuhan. Pujian cuma bisa terjadi kalau kita melekat dekat dengan Tuhan. Mulailah hubungan dengan Tuhan dengan serius hari-hari ini. Karena cuma kedekatan yang bisa membuat engkau akan terus memuji Tuhan. Memperkatakan tentang siapa Tuhan, kebaikannya, kasihnya, kesetiaannya, kemahahadirannya, pertolongannya, kuasanya, apapun yang Tuhan punya, apapun yang menjadi sifat Tuhan, bisa engkau perkatakan kalau engkau dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana memuji dan menyembah Tuhan yang penuh dengan kuasa yang membebaskan. Yang saya belajar, kalau engkau memuji dan menyembah Tuhan, penuhlah dengan ekspresi. Alkitab mengatakan bahwa karena kita sudah ditebus, muliakanlah Tuhan itu dengan tubuhmu. Karena ketika kita berekspresi, ketika kita memuji, itu membuat kita jadi lebih fokus, jadi lebih hidup, jadi lebih menjiwai. Beda banget loh. Orang kalau berkata-kata dengan cuma diem, sama berkata-kata dengan ada tangan yang digerakkan. Apalagi kalau bernyanyi dengan tangan yang diangkat, dengan bertepuk tangan. Itu membuat yang dikatakan, yang dinyanyikan itu jadi lebih hidup, lebih menjiwai kita. Ya. Dan berekspresi itu kita sedang berkomunikasi. Berekspresi itu bentuk tahu diri karena kita mengenal siapa Tuhan. Itu. Kalau kita memuji Tuhan yang penuh dengan kebaikan kasih Tuhan, kita nggak akan bisa biasa-biasa. Kita akan sangat ekspresif. Bayangkan, kalau Anda bertemu dengan seseorang, Anda mengenal seseorang yang memberikan Anda misalnya sesuatu yang Anda nggak pernah bisa dapatkan. Misal contohnya rumah. Anda nggak mampu beli, tetapi orang ini kasih sama Anda. Lokasinya, desainnya, ukurannya tepat seperti yang Anda mau. Saya percaya ketika orang itu kasih sesuatu yang Anda nggak bisa beli, saya percaya Anda nggak akan berhenti untuk berekspresi, melakukan yang terbaik sebagai penghargaan atas orang itu. Memuji Tuhan harus ekspresif, sebab dia baik, dia berkorban bagi kita, dia serahkan nyawanya bagi kita, dia setia ketika kita nggak setia, dia Tuhan yang maha kuasa. Berekspresilah.
Itu menunjukkan bahwa kita juga masih hidup dan kita menyembah Tuhan yang hidup. Yang terakhir, saya belajar bahwa bagaimana kita bisa memuji Tuhan itu penuh dengan kuasa yang membebaskan. Yang ketiga, hidupilah memuji Tuhan itu setiap waktu, setiap hari. Mazmur 34 ayat 2 dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Lihat, segala waktu. Saya belajar ya bahwa konsistensi itu menciptakan prestasi. Istri saya bisa bikin kue sambil bisa menghias kue dengan begitu tenang, dengan gampangnya. Karena apa? Karena dia berlatih itu setiap hari. Orang yang memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, jangan kaget. Engkau akan dibawa kepada level bukan cuma konsisten, tetapi ada kuasa Tuhan yang akan terjadi di hidupmu. Konsistensi itu menciptakan prestasi. Keadaannya maupun baik maupun gak baik, sedang mood apa enggak, pilihlah untuk memuji Tuhan. Karena di balik pujian itu ada kekuatan, kebebasan, ketenangan, damai sejahtera, dan pernyataan pribadi Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, Mazmur 63 ayat 4-5. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikian aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ada sebuah lagu yang saya ingat tentang pujian ini. Dikatakan seperti ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi kita katakan bersama-sama. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan sudah menginstal, menanam itu setiap puji-pujian di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa membungkam musuh. Supaya kita bisa dibebaskan dari apa? Kita bisa dibebaskan dari keterbatasan manusia. Dari keterikatan belenggu dosa, belenggu roh jahat yang mengikat kita. Belenggu sakit penyakit yang mengikat kita. Ada kuasa di dalam pujian. Gak cuma itu. Di dalam pujian itu ada kuasa yang bisa membebaskan kita dari serangan hati. Hati yang takut bisa menjadi tenang. Hati yang gelisah bisa Tuhan buat menjadi tenang juga. Hati yang gelap jadi terang. Hati yang jahat bisa menjadi hati yang baik. Lihat. Tidak cuma berhenti di situ. Di balik pujian orang yang percaya, di situ ada maut dikalahkan, keselamatan bisa Tuhan nyatakan lewat puji-pujianmu. Saya percaya banyak orang bisa mengenal Tuhan di sana. Tuhan sudah menaruhnya di dalam lidah bibir kita. Mari kita pakai setiap hari, setiap waktu. Karena ada kuasa, ada kebebasan di dalam pujian orang percaya. Yang percaya katakan amin. Yang mau untuk memuji Tuhan setiap waktu, setiap hari katakan amin. Yang mau dengan ekspresi memuji Tuhan katakan amin. Yang mau untuk mengenal Tuhan, karena pujian cuma bisa terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan. Yang mau intim sama Tuhan, supaya pujianmu penuh dengan kuasa. Yang mau katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya hari ini kami belajar. Kami mau mengubah kata-kata omelan, ketakutan, keraguan kami menjadi perkataan iman melalui puji-pujian. Kami mau mendeklarasikan tentang siapa Tuhan di hidup kami. Bahwa Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau besar, Tuhan Engkau tidak pernah berubah. Itulah Tuhan yang kami sembah, namanya Yesus. Yang mengalahkan maut, yang bangkit dari maut,
yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Itulah pribadimu, kasihmu terbukti bagi kami. Karena itu kami mau belajar, mendeklarasikan, memperkatakan tentang pribadimu, kebaikanmu, kesetiaanmu, kasihmu dalam kehidupan kami. Biar kami menghidupi itu setiap hari. Karena di balik konsistensi, kami percaya ada kuasa Tuhan yang terjadi. Di dalam keintiman ketika kami memuji Tuhan, disitulah kami bisa memperkatakan pribadi Tuhan dengan benar. Dengan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang kami kenali setiap hari. Bawa kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus menjadi pemuji dan penyembah yang Tuhan cari. Terima kasih. Kami percaya di balik pujian kami ada pembebasan, ada ketenangan, ada keselamatan dinyatakan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jadilah pemuji dan penyembah yang Tuhan cari, karena untuk itulah kita semua diciptakan. Tuhan memberkati. Shalom, pada sore hari ini saya sedang dalam isolasi mandiri karena terpapar virus corona. Sore hari ini saya mengucap syukur mendapat berkat dari GBI CK7 berupa sembako. Saya mengucapkan terima kasih pada gembala, para pengurus kul, ketua kul saya. Terima kasih, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan dari GBI CK7. Kepada GBI PRJ Group telah melayani penyemprotan disinfektan di apartemen saya. Saya sungguh diberkati atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, how are you young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas Dewasa Muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai kul yang bisa teman-teman join dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram @2pm GBPRJ dan juga @U-Turn GBIHCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas cool khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas cool untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBI PRJ. Nah,
Tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kita Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Paniko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.